Shalom sahabat setia dimanapun sahabat setia berada. Jumpa lagi di dalam momen kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang pada hari ini dengan tema tinggal di dalam Kristus. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-38. Sedangkan sahabat setia dapat membacanya nanti secara keseluruhan di dalam Matius 22. Yesus menjawab, "Hendaklah engkau mengasihi Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap pikiranmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting." Seharusnya hubungan kekristenan itu dibangun di atas motivasi kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Mengasihi Allah dengan benar itu menyangkut seluruh totalitas hidup kita. Kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama itu adalah dasar ketaatan terhadap perintah Allah. Dan saat ini berkembang begitu banyak gaya hidup mengglobal, gaya hidup kekristenan yang tidak seimbang, yang tidak holistik di dalam mengasihi Tuhan. Ada yang terlalu hanya mengasihi Allah, ada yang hanya terlalu mengasihi sesama. Jadi terdapat kepincangan. Dan tentunya kita tidak ingin demikian. Kita ingin menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Allah dengan seimbang. Di dalam konteks Matius, kita melihat bahwa Matius menempatkan kisah ini sebagai bagian dari serangkaian upaya ataupun usaha orang-orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat untuk menjatuhkan Yesus. Referensi silangnya bisa kita baca juga di dalam Markus dan Lukas. Nah, di ayat yang ke-15 sampai 22 adalah tentang membayar pajak kepada Kaisar. Lalu di ayat yang ke-22 sampai 33 itu berbicara tentang kebangkitan orang mati. Nah, usaha untuk menjatuhkan Yesus ini terkait dengan tradisi pemahaman ahli Taurat tentang bobot perintah-perintah Allah. Ada dua pandangan yang berkembang pada waktu itu. Yang pertama, pandangan yang paling umum adalah penggolongan perintah-perintah Allah menjadi besar dan kecil dan berat dan ringan. Lalu pandangan yang kedua adalah semua perintah Allah adalah setara. Nah, pertanyaannya adalah perintah mana yang terbesar kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-36. Nah, ini pasti akan menghasilkan jawaban yang berkontradiksi dengan salah satu pandangan di atas. Nah, sekalipun jawaban yang diberikan sesuai dengan pandangan pertama, ini pasti akan menimbulkan perdebatan yang sengit. Karena apa? Karena tidak ada keseragaman standar untuk mengukur perintah mana yang terbesar dari 613 perintah yang ada. Nah, Yesus tidak terjebak di dalam skenario orang Farisi. Karena ia tidak menyebut perintah mana yang terbesar, tetapi apa yang terbesar dalam setiap perintah adalah kasih. Kita melihat mengasihi Allah dengan benar, ayat yang ke-37. Mengasihi Allah menyangkut seluruh totalitas hidup. Sekali lagi, mengasihi Allah harus menyangkut seluruh totalitas hidup. Ayat 37. Perhatikan frase hati, jiwa, dan rasio ataupun akal budi merupakan idiom ataupun ungkapan Ibrani yang menyatakan totalitas. Bisa juga kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Sehingga perbedaan ayat ini dengan Ulangan 6 ayat 5, akal budi versus kekuatan, itu sama sekali tidak mengubah arti sama sekali. Jadi pengulangan kata seluruh di dalam bahasa Yunaninya ada sebanyak 3 kali, itu adalah sangat signifikan. Nah, mengasihi Allah harus dibarengi dengan mengasihi sesama.
Itu di dalam ayat yang ke-39. Jadi perintah yang kedua adalah seperti, ya, mengasihi Allah seperti, ya, mengasihi manusia seperti mengasihi Allah. Itu di dalam bahasa Yunani-nya adalah homoia. Ini adalah perintah pertama. Homoia bisa merujuk kepada kesamaan natur, nilai, model, dan lain sebagainya. Kata ini menunjukkan bahwa kedua perintah di dalam ayat yang ke-37 sampai ayat 39 adalah sama dan sejajar. Jadi tidak ada yang mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan, mana yang lebih besar, dan mana yang lebih kecil. Nah, di dalam Matius 25 ayat 45 juga dikatakan, apa yang dilakukan terhadap saudara yang paling kecil, jadi hal yang kita lakukan terhadap saudara kita, yang menurut kita itu adalah hal yang paling kecil, misalnya memberikan segelas air minum, ya, segelas air mineral, atau kita membelikan pulsa, atau kita memberikan apa saja hal yang baik yang kita lakukan kepada sesama kita, itu sesungguhnya sudah dilakukan terhadap anak manusia. Dalam hal ini adalah Yesus Kristus. Nah, di dalam bagian lain, Yesus juga mengkritik praktik keagamaan orang Farisi yang lebih mementingkan relasi vertikal, jadi hubungannya dengan Allah. Walaupun itu sekedar kemunafikan, ya. Kita tahu bahwa ahli Farisi, Taurat, dan Saduki ketika berbicara tentang kesalehan, itu kebanyakan berbicara tentang hipokrit, ya, kemunafikan. Mereka memakai topeng. Nah, mereka lebih banyak membicarakan hubungan vertikal daripada hubungan horizontal dengan sesama manusia. Sedangkan kalau kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, barang siapa berkata, aku mengasihi Allah, tapi ia membenci saudaranya, orang itu adalah seorang pendusta. Ya, bandingkan ya dengan firman Tuhan seperti ini, ya. Jadi kalau kita mengatakan hanya mengasihi Allah, tetapi di dalam hati kita mengatakan saya benci si A, saya benci si B, itu sama dengan suatu kebohongan ataupun kemunafikan. Nah, semua perintah Allah di dalam Alkitab sesungguhnya tergantung pada dua perintah ini. Bukan berarti bahwa kasih meniadakan semua tuntutan perintah Allah, tetapi berarti bahwa semua perintah Allah bergantung kepada dua perintah ini, yakni mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Nah, dua perintah kasih ini bukan hanya sekedar ringkasan dekalog ataupun hukum Allah, yakni hukum yang pertama sampai hukum yang keempat tentang relasi dengan Allah, tetapi juga tentang hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 berisi tentang relasi dengan sesama manusia. Nah, sahabat setia, dimanapun sahabat setia berada, di sini kita melihat bahwa Yesus tidak mengajarkan priority of love over the law, tetapi priority of love within the law. Jadi Yesus mengajarkan heart relationship versus legalism ataupun versus legalisme. Nah, konsep ini sangat menonjol di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Misalnya kita bisa melihat rujukan di dalam 1 Samuel 15 ayat 22, Yesaya 1 ayat 11 sampai 18, Amsal 5 21 sampai 24, Matius 15 5 sampai 8, Matius 5 8 sampai 9. Jadi Yesus tidak memilih perintah yang terbesar, tetapi Yesus mengajarkan apa yang terbesar di dalam semua perintah yang ada adalah kasih. Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sebagai sahabat setia yang Tuhan kasihi, kita harus menjaga keseimbangan semua aspek di dalam hubungan dengan mengasihi Allah. Kita tidak boleh menganggap bahwa iman itu lebih besar daripada rasio, perasaan lebih besar daripada pengetahuan dan sebagainya. Mari kita memakai rasio kita, akal budi kita itu dengan seimbang, seperti yang Tuhan perintahkan. Dengan segenap iman, dengan segenap rasio,
dengan segenap kekuatan. Dan kemudian sahabat setia juga mesti membuktikan kasih Allah dengan cara mengasihi sesama manusia. Kita menghindari menyimpan kebencian, sakit hati, dan kepahitan terhadap sesama kita. Dan sahabat setia juga mesti memiliki motivasi yang benar di dalam mentaati Allah. Bukan supaya diberkati, bukan supaya terlihat saleh, bukan karena takut dikenai hukuman akibat tidak taat, tetapi semata-mata adalah karena mengasihi Allah. Dan jemaat setia juga kiranya tinggal di dalam Kristus semata-mata adalah sebagai bentuk mengasihi dan ketaatan kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.